Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Marisa Salsabila Putri dengan ujung NIM 084 dari kelas L3 angkatan 2023. Baiklah, kali ini saya akan membuat video mengenai praktikum ikhtiologi. Jadi saya itu remedial pada 3 materi dan simak video berikutnya. Jadi yang pertama itu ada sistem saraf otot rangka, yang saya remedial itu pada bagian respon akhirnya. Jadi sistem saraf, otot, atau rangka pada ikan itu dapat bekerja secara sinergis untuk mendukung pergerakan dan aktivitas kehidupan sehari-hari pada ikan. Jadi sistem ikan itu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Jadi otak ikan itu berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti penginderaan, koordinasi gerakan, serta pengaturan sistem internal. Jadi sumsum tulang belakang pada ikan itu menghubungkan otak dengan organ tubuh lainnya melalui saraf serta organ sensorik seperti mata, hidung, dan lateral lain yang memungkinkan ikan merasa lingkungan sekitarnya. Terus sistem otot pada ikan itu juga terdiri dari otot-otot lurik. Otot-otot lurik yang bisa dikatakan sebagai serat otot yang memiliki garis-garis yang melintang, yang memungkinkan pergerakan tubuh pada ikan. Terus otot-otot ini juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu otot red lambat yang digunakan untuk gerakan lambat, kemudian ada otot putih cepat yang digunakan untuk gerakan cepat, seperti berenang. Kemudian itu otot-otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi, yang menciptakan gerakan yang efisien saat ikan bergerak melalui air. Lalu rangka ikan itu terbuat dari tulang atau kartilago, yang bisa dikatakan sebagai tulang rawan yang membentuk rangka tubuh. Jadi rangka ini memberikan struktur dan perlindungan bagi organ-organ internal serta mendukung gerakan ikan yang memiliki tulang belakang yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan lincah di dalam air. Kemudian ada remedial yang kedua itu pada materi sistem integumen dan pencernaan. Saya remedial pada bagian respon awalnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sistem integumen pada ikan itu dapat diartikan sebagai pencakupan lapisan luar tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan mekanis, infeksi, dan kehilangan air. Jadi kulit ikan itu dilapisi oleh lapisan mukus yang berfungsi sebagai pelindung tambahan terhadap mikroorganisme dan sebagai pelumas agar ikan dapat bergerak lebih mudah di dalam air. Jadi di bawah lapisan kulit itu terdapat skala yang memberikan perlindungan fisik dan membantu ikan mempertahankan bentuk tubuh. Nah, selain itu juga ada sistem integumen itu dapat melibatkan kelenjar yang mengeluarkan lendir serta zat-zat kimia lainnya untuk komunikasi atau sebagai pertahanan. Jadi sistem pencernaan itu juga terdiri dari saluran pencernaan yang memproses makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi makanan itu masuk melalui mulut, kemudian dihancurkan dan dicerna di rongga mulut dan tenggorokan yang sebelumnya diteruskan ke esofagus. Yang setelah itu makanan masuk ke lambung yang memiliki fungsi untuk mencerna secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pencernaan. Dan pada bagian usus itu nutrisi dari makanan itu diserap ke dalam darah, sementara sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan diteruskan ke rektrum dan keluar dari tubuh melalui anus. Nah, ada beberapa ikan juga memiliki hati yang menghasilkan empedu untuk membantu mencerna lemak dan pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, sistem pencernaan ikan ini dirancang untuk menyesuaikan dengan jenis makanan yang mereka konsumsi seperti ikan pemakan plankton, pemangsa, atau pemakan detritus. Kemudian yang ketiga itu pada materi urogenital dan reproduksi pada bagian respon awal itu saya remedial. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sistem urogenital pada ikan itu dapat diartikan sebagai proses menggabungkan fungsi ekresi dan reproduksi dalam satu saluran yang disebut urogenital. Pada sebagian besar ikan, sistem ekresi melibatkan ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah nitrogen, seterusnya mengatur keseimbangan air dan elektrolit, serta membuang produk sampingan metabolisme melalui urin, yang kemudian urin itu dikeluarkan melalui saluran urogenital yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Kemudian pada ikan jantan itu saluran ini menghubungkan testis yang menghasilkan sperma dengan kloaka atau saluran keluar tubuh. Sedangkan pada ikan betina saluran urogenital itu menghubungkan indung telur, tempat pembentukan telur, dengan kloaka atau saluran kelamin untuk melepaskan telur. Jadi reproduksi ikan itu dapat berlangsung secara seksual dengan fertilisasi internal dan eksternal, tergantung pada bagaimana spesiesnya. Jadi sebagian besar ikan itu menggunakan fertilisasi eksternal, yang dimana betina melepaskan telur ke dalam air dan jantan menyemprotkan spermanya di atasnya untuk membuahi telur. Jadi ada beberapa ikan memiliki perilaku kawin yang rumit dan dapat menunjukkan strategi reproduksi seperti membangun sarang atau migrasi untuk mencari pasangan.
serta dapat juga beberapa spesies ikan seperti ikan bertelur besar. Fertilisasi bisa terjadi secara internal, yang dimana sperma dimasukkan ke dalam tubuh betina. Setelah pembuahan, telur juga berkembang di luar atau di dalam tubuh betina hingga menetas. Jadi tergantung pada jenis reproduksi yang dimiliki spesies tersebut. Nah, pada ikan yang berkembang biak secara internal, itu perkembangan embrionya terjadi di dalam induk betina sebelum bayi ikan yang dilahirkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyebutannya atau dalam pengertiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.